Mereka tidak menuntut persoalan ganti rugi, tapi mereka minta keadilan. Keadilan ya karena korban ini menurut dia selain saya pasti ada. Ya, jadi kalau kemudian ada ya yang terus mencari-cari kelemahan, kesalahan brand kami, teruskanlah, nggak apa-apa. Korbannya ada, kecuali nggak ada korban. Ini korbannya ada, korbannya 4 orang. Lagi dan lagi, prahara dunia skincare tanah air menghadirkan kejutan baru yang menggemparkan jagat maya. Pasalnya, pada tanggal 16 Juni 2025 kemarin, pasangan pengusaha skincare At-Taubah Mufid dan Reza Gladys telah memenuhi undangan laporan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun mencoloknya, laporan itu dilayangkan kuasa hukum Nikita Mirzani, yakni Fahmi Bahmid. Yang perkara ini dikuasakan oleh 4 orang sosok yang masih dirahasiakan. Lantas seperti apakah pihak kuasa hukum Reza menyikapi laporan Fahmi? Serta bagaimanakah pula pengakuan At-Taubah Mufid usai memenuhi panggilan klarifikasi? Sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Kalau itu memang adalah proses hukum yang harus dilalui. Itu ada korban 4 dan korbannya saat ini saya minta supaya dilindungi oleh LPSK. Dan itu terkait dengan dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan, ya. Lalu itu hanya sebatas yang mengarah kepada soal legalitas daripada produk lain kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kami sudah menyerahkan keseluruhan dokumennya. Aneh ya. Jadi ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Korbannya 4 dan semuanya sudah diperiksa dengan barang bukti, semuanya ada di penyidik. Hadirnya laporan baru berbentuk dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilayangkan oleh Fahmi memang mencolok perhatian. Apalagi, sebelum At-Taubah Mufid dan Reza Gladys memenuhi undangan klarifikasi perdana, sempat marak berhembus di sosial media sebuah isu yang menuding jika keduanya akan dilakukan pemanggilan. Sontak saja, anggapan itu pun dibantah mentah-mentah oleh Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum kedua terlapor. Pasalnya, Julianus menegaskan kalau perkara ini masih berada di tahap awal dan jauh dari sebelum adanya pemeriksaan terhadap laporan polisi. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Julianus terkait berhembusnya kabar pemanggilan terhadap sang klien? Dari kemarin saya dengar dari media sosial ini, Dr. Reza dipanggil, ya. Ini kesalahan, ya. Mungkin yang menyebutkan itu kalau banyak baca buku, jadi dia itu kesalahan ngomongnya. Ini bukan dipanggil, ini undangan klarifikasi. Bedanya undangan klarifikasi, kalau dalam undangan klarifikasi itu kepada yang terhormat Dr. Reza. Itu kalau undangan. Kalau panggilan, saudara ini silakan datang untuk diperiksa. Itu panggilan. Jadi harus ada bedanya panggilan dengan undangan, ya. Dalam hal ini dia masih lidik, ya. Masih lidik itu adalah awal daripada
pemeriksaan atas laporan polisi, ya. Dilidik inilah nanti dilihat apakah yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Kalau memang tindak pidana, naik ke penyidikan. Jadi sidik. Di tingkat sidik lah ditentukan, dicari lagi siapa pelakunya. Itu ada tahap-tahapannya, ya. Ya, jadi kalau kemudian ada ya yang terus mencari-cari kelemahan, kesalahan klien kami, teruskanlah, nggak apa-apa. Hukum akan berjalan, tetapi banyak-banyak berdoalah ya. Dan hati-hati karena kita kan sudah tua. Kagak ada, ini ada orang menjadi korban, dia konsumen menjadi korban, dia mencari keadilan. Kita yang mengerti hukum, kita salurkan proses itu supaya dia tidak salah melangkah. Nah, kita sebagai orang yang ngerti hukum, kita sebagai seorang yang ahli hukum, manakala ada korban terkait dengan dugaan tindak pidana, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, kita harus arahkan dia. Bagaimana caranya mencari perlindungan, mencari keadilan, caranya membuat laporan polisi. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang ahli hukum. Menyikapi maraknya perdebatan panas, serta adanya undangan klarifikasi perdana dari laporan tersebut, Fahmi Bahmid lantas buka suara. Ketika ditemui, advokat yang sudah mendampingi Nikita Mirzani selama lebih dari 1 dekade itu membagikan fakta-fakta baru terkait laporan yang ia buat atas kuasa 4 orang yang masih dirahasiakan itu. Mulai dari kisah awal mula terjalinnya hubungan komunikasi antara ia dan para korban, hingga hal apa yang kini sedang dikejar oleh para korban tersebut. Menurut Fahmi, para korban sama sekali tidak menuntut uang ganti rugi. Yang mereka inginkan hanyalah satu, yakni keadilan yang setimpal atas apa yang menimpa mereka saat ini. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Reza? Serta bagaimanakah pula pengakuan lengkap Fahmi terkait para korban? Para korban itu saat ini saya tidak beritahukan siapa. Yang jelas saat ini saya lagi ikhtiar meminta perlindungan ke LPSK supaya LPSK bisa memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Karena mereka adalah saksi dan sekaligus korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen seperti itu. Sudah cukup berapa bulan ya, jadi dia datang, dia telepon, dia kumpul, walaupun mereka tidak semuanya ada di Jakarta, tapi mereka kumpul di Jakarta semua mencari saya. Ya udah, saya maunya apa? Saya meminta keadilan. Ya udah, kalau keadilan proses hukum yang jalan. Mereka tidak menuntut persoalan ganti rugi, tapi mereka minta keadilan. Keadilan ya karena korban ini menurut dia selain saya pasti ada. Itu logikanya seperti itu dia. Saya kalau berbicara pasti dengan data, dan itu datanya. Sebab yang paling utama itu kalau misalnya dikatakan produknya Dr. Reja itu jelek atau tidak bagus atau ada berkurang apa segala macam, saya juga nggak terlalu jelas ya. Seharusnya orang yang terkena imbas daripada yang jelek ini itu harus diperiksa. Bawalah ke dokter kulit, minta keterangan dokter kulit. Ini kami periksa, muka ini rusaknya akibat ini, akibat ini. Ya, jelas. Jadi waktu dibawa ke penyidik, ke polisi, ini loh dokter kulit ini mengatakan mukanya si A, si B ini akibat daripada apa, timbul ini. Ya, jadi tidak bisa hanya katanya si A mukanya rusak, si B rusak, si C, si D sampai si Z semuanya rusak mukanya. Tapi kenapa dia rusak tidak dibuktikan? Ya kalau itu proses hukum ya biarlah berjalan. Karena gini, korban sudah diperiksa, barang bukti ada sudah diserahkan, barang buktinya diserahkan semua, udah banyak barang buktinya. Kalau enggak ya satu tas begini kita bawa kemarin. Saya kan nggak perlu cerita. Kalau menurut penyidik ini ada 4 orang ya, 4 orang menguasakan kepada rekan sejawat kami Fahmi Bahmid ya. Jadi kemudian sebenarnya ini laporannya ini dari Bareskrim. Ya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ya jadi ya sudahlah, kalau terus mencari kesalahan apa ya modus ya? Ya, itu, jadi modus. untuk menghentikan proses laporan klien kami di cyber, terus saja lah. Kami akan berjuang untuk mempertahankan klien kami. Seperti itu. Korbannya ada, kecuali nggak ada korban. Ini korbannya ada, korbannya 4 orang.
Terlepas dari laporan tersebut, pihak Reza Gladys dan pihak Nikita Mirzani akan dijadwalkan untuk bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2025 mendatang guna menjalani mediasi perdana atas kasus gugatan perdata Wan Prestasi yang melibatkan mereka berdua. Tentunya, pertemuan itu sudah dinanti-nantikan sejak lama. Mengingat pertemuan itu akan menjadi pengalaman pertama bagi Nikita dan pihak Reza untuk bertemu secara langsung sejak perkara resmi dimulai. Lantas, seperti apa persiapan pihak Nikita Mirzani? Serta benarkah pula akan dihadirkannya ibu 3 anak itu di mediasi perdana? Keinginannya Nikita hadir pada hari Kamis jam 9 pagi besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 489. Ya, dalam perkara Wan Prestasi, Nikita menginginkan bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Kamis. Nah, doa ini saja, saya lagi ikhtiarkan bagaimana supaya Nikita bisa hadir pada hari Kamis. Ada upaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak jaksa. Ya, persoalan apakah itu kemudian dikabulkan oleh jaksa, ini kan sekarang wewenang jaksa ya, dominus litis ya. Jadi biarlah dia yang menjawab, jangan kami. Nanti kami jawab nanti salah lagi, ya seperti itu ya. Ada aja sih yang dikasih izin itu hal-hal yang sangat penting. Misalnya ada keluarga yang kemalangan, duka cita, itu dikasih izin. Itu juga paling sebentar, hanya melihat sebentar. Ada lah beberapa yang dikasih izin. Nah, untuk hal ini kita nggak tahu lah apa dikasih izin. Itu biarlah usaha kuasa hukum mereka yang berusaha untuk itu. Ya, kalau saya yakin tidak ada perbuatan pidana, karena perbuatan pidana itu ada unsur itu melekat dari perbuatan tersebut. Jadi saya sebagai orang yang ahli hukum, saya tahu ini tidak ada peristiwa pidana, ada perbuatan tapi itu bukan peristiwa pidana, itu adalah perbuatan Wan Prestasi. Karena di sini ada deal, ada kesepakatan. Disinilah kita uji, karena di sini ada 2 subjek yang sama, 1 subjek di dalam perkara pidananya, 1 subjek di dalam perkara perdatanya. 2, ada objek yang sama, uang 4 miliar, di dalam perkara pidananya objeknya sama 4 miliar, di dalam perkara Wan Prestasi sama objeknya 4 miliar. Ini dua-duanya sekarang kita uji. Sesuai dengan pasal 81 KUH pidana, perkara pidana harus di-hold, harus dihentikan, harus ditangguhkan sampai ada kepastian hukum terkait perkara perdatanya. Ya kan Wan Prestasi ini ya apa ya, lama-lama saya ditanya gini semakin lucu gitu. Kayaknya apa, saya disuruh ngajar mahasiswa semester 5 di media gitu loh. Ya udahlah, pada prinsipnya Wan Prestasi itu kami anggap itu adalah obscure dan lemah. Ya saya pastikan, karena apa? Kami juga di kampung ini menangani satu buah koperasi ya, Cinta Kasih itu di wilayah 3 kabupaten. Nggak pernah seperti ini Wan Prestasinya, ya. Tapi selalu kami memenuhi ajas formilnya, kemudian itu akan dikabulkan majelis hakim. Kalau nggak terpenuhi, yakinlah, saya yakin itu tidak akan dikabulkan majelis. Di lain sisi, pihak Nikita Mirzani sejatinya baru saja diselimuti kebahagiaan indah atas peluncuran film terbarunya. Walau kini Nikita tidak mampu hadir secara langsung dan meramaikan perayaan peluncuran film tersebut, hal itu agaknya mampu menjadi sebuah pelipur hara di hati ibu 3 anak tersebut. Apalagi, proses peluncuran film terbaru Nikita dihadiri oleh sederet bintang-bintang dari panggung hiburan tanah air. Tak terkecuali pula Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum. Lantas seperti apakah animo peluncuran film terbaru Nikita di kalangan selebritis? Serta bagaimanakah pula Fahmi Bahmid menanggapi semua itu? Jadi saya memang diminta khusus untuk mewakili Nikita Mirzani hadir pada gala primer ini sebagai bentuk ya kehadirannya dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi memang Nikita tidak bisa hadir karena ada hal-hal yang memang mewajibkan dia tidak mungkin bisa keluar sementara waktu karena lagi ada proses hukum. Jadi saya tadi sudah berkomunikasi dengan produser dan juga dengan tim film Siri
Ya, kehadiran saya itu adalah untuk menyampaikan pesan Nikita Mirzani bahwa ketidakhadirannya dia meminta maaf tidak bisa hadir karena memang dia lagi ada persoalan hukum yang menyebabkan dia tidak dalam keadaan bebas untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Kewajiban kita sebagai advokat itu memberikan pendampingan secara maksimal kepada klien, juga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan klien sepanjang itu tidak melanggar hukum. Nah ini kan kalau dia minta saya untuk menghadiri gala primer mewakili dirinya, itu kan berarti saya representatif daripada Nikita Mirzani. Tujuannya untuk menyampaikan kepada pemirsa, kepada penonton bahwa dia minta maaf nggak bisa hadir karena memang ada halangan yang tidak bisa dia hindari. Tapi dia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang mendukung, mensupport film tersebut. Semoga film ini menjadi film yang box office seperti itu. Jadi ada 1.000 tiket yang akan aku sediakan buat korban-korban dari skincare. Karena akar permasalahan dari Niki ini adalah kan pertama kali itu adalah skincare overclaim. Jadi aku berpikir, oh filmnya udah mau main, gue hubungin, gue mau dong 1.000 tiket. Aku beli 1.000 tiket, pakai dana pribadi aku, khusus buat fans-fansnya Niki yang kena korban skincare overclaim. Sekarang sudah hampir 500 orang yang sudah mendaftar untuk mengambil tiketnya. Berarti 500 orang yang kena overclaim itu tiketnya online ya, seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bisa ambil. Jadi sistemnya itu dia nanti ada di bio aku, tinggal klik, tinggal ambil gitu. Ya aku sih senangnya gini, senangnya juga karena dengan filmnya Niki ini kan mereka tuh kangen sama Niki. Mereka kangen sama kehadiran Niki, tiba-tiba Niki muncul filmnya di saat kayak gini. Jadi menurut aku menghilangi kekangenan mereka. Menghilangin kekangenan mereka, kekangennya akan tentang Niki. Jadi dengan hadirnya film Sirik, mereka melihat Niki itu seolah-olah depan mata. Karena selama ini kan mereka tidak pernah melihat lagi Niki sejak Niki ditahan. Jadi sekarang mereka bisa mengobati kekangenannya. Jadi benar seneng banget mereka kan itu.